Banyak paus-paus ternyata tukang main cewek di belakang. Bapak tahu nggak banyak pastor-pastor menghamili suster-suster? Tahu? Di Amerika sini bahkan ada pastor yang, karena dia pastor kan nggak boleh nikah. Rata-rata ada dari mereka itu yang menyembunyikan kehomoannya. Jadi mereka nggak suka perempuan, lalu mereka jadi pastor. Lalu mereka melakukan pelecehan kepada anak laki-laki kecil. Kasusnya banyak Pak di sini Pak, di Amerika. Apakah kemudian kita boleh nggak berdoa mereka? Ya nggak boleh, orang mereka nggak tahu ke surga ke neraka, kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, debat panas Protestan versus Katolik. Lani Ekowati bongkar skandal pastor. Kali ini kita akan menyimak debat yang cukup panas di room Kristen. Suasana berubah menjadi panas karena ada adu argumen dua kubu besar, yaitu Kristen Protestan versus Katolik. Di pihak Protestan ada Lani Ekowati yang juga dikenal sebagai Sofiatul. Sementara di satu sisi pihak Katolik diwakili oleh seorang pria Katolik. Yang bikin room makin memanas, Lani Ekowati atau Sofiatul mulai bongkar-bongkar soal skandal yang menyeret beberapa pastor. Datanya dilempar satu persatu, membuat suasana diskusi menjadi tegang dan memanas. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Kalau paus kan termasuk dari rasul kan, Rasul Petrus. Kalau kita berdoa sama paus itu dapat berkat atau tidak? Nggak boleh Pak berdoa sama paus. Di mana diajarkan di dalam Alkitab kita harus berdoa kepada paus, kepada manusia paus? Mana ada, nggak ada. Kita bahkan lebih baik Pak daripada berdoa kepada paus, lebih baik berdoa sama Musa. Musa udah jelas-jelas bikin mujizat. Kenapa nggak berdoa sama Henok sama Elia yang terangkat ke surga katanya? Betul nggak? Henok dan Elia, kenapa kita harus berdoa kepada manusia? Nggak boleh Pak. Alkitab mengatakan kita hanya menyembah satu Allah saja, yaitu Bapa. Stop berdoa kepada manusia. Stop berdoa kepada manusia yang mati. Tidak boleh berdoa kepada manusia mati, apalagi berdoa kepada mayat. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kenapa kamu nggak berdoa sama Henok dan Elia aja yang jelas-jelas ke surga? Kalau paus, saya nggak tahu dia ke surga ke neraka. Betul nggak? Belum tentu kalau dia paus, kemudian dia masuk kerajaan surga. Belum tentu selamat, Pak. Kita nggak tahu kehidupannya. Banyak paus-paus ternyata tukang main cewek di belakang. Bapak tahu nggak banyak pastor-pastor menghamili suster-suster? Tahu? Di Amerika sini bahkan ada pastor yang, karena dia pastor kan nggak boleh nikah. Rata-rata ada dari mereka itu yang menyembunyikan kehomoannya. Jadi mereka nggak suka perempuan, lalu mereka jadi pastor. Lalu mereka melakukan pelecehan kepada anak laki-laki kecil. Kasusnya banyak Pak di sini Pak, di Amerika. Apakah kemudian kita boleh nggak berdoa mereka? Ya nggak boleh, orang mereka nggak tahu ke surga ke neraka, kita nggak tahu. Kita hanya berdoa boleh kepada Yesus yang sudah jelas-jelas dimuliakan. Lani Ekowati atau Sofiatul mengatakan berdoa hanya boleh kepada Yesus, tetapi Yesus sendiri berdoa kepada Allah seperti yang tertulis di dalam Lukas 6 nomor 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Perantara antara Allah dan manusia, 1 Timotius 2 ayat 5. Makanya jangan kebanyakan gini. Bapak kalau ke gereja, kebanyakan Bapak baca Alkitab, bawa Alkitab atau bawa bukunya cuma Mada Bakti doang buat nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi doang. Tahu. Maksudnya kalau kami ke gereja itu cuma dengar apa? Bapak kalau ke gereja bawa Alkitab nggak? Pastor? Tidak. Katolik tidak. Yang dibawa apa kalau ke gereja, Pak? Bawa diri sendiri aja. Oh, nggak bawa buku nyanyi-nyanyi itu, nggak bawa? Self, ya. No. Nah, bahwa Alkitab dibaca Pak, Alkitab. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus. Jadi kita berdoa kepada Allah Bapa, hanya perantaranya Tuhan Yesus, yaitu anaknya yang tunggal. Nggak boleh kita berdoa sama paus, sama santo, sama santa, nggak boleh. Kita nggak tahu mereka itu ke surga apa ke neraka, kita nggak tahu. Nggak boleh berdoa kepada orang mati, Pak. Paham? Udah saya jawab ya. Saya jawab dengan tegas. Ini, Bunda,
Ya, yang kedua kali saya mau tanya lagi. Kalau kita berdua sama itu orang sudah mati itu kan kita punya nenek apa? Nenek moyang kita. Kita berdua itu juga boleh kan? Tidak boleh berdoa kepada orang mati, Pak. Berdoa itu kepada Allah yang hidup. Orang mati nggak bisa denger. Nah, nggak boleh. Berdoa di depan patung-patung juga nggak boleh. Ya, patung orang-orang suci lalu kita sembayang-sembayang, no. Saya udah jawab dengan tegas. Ya. Kalau Anda masih nekat melakukannya, monggo silahkan. Kalau Anda meminta jawaban dari saya, tidak boleh. Yesus mengatakan apa? Kalau kamu berdoa, berdoalah di dalam roh. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, bukan menyembah di depan patung, tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4. Yesus mengatakan kalau kamu menyembah Allah, nggak boleh di depan patung. Barang siapa menyembah Allah, bukan menyembah dengan patung, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah akan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, dan kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gitu loh, Pak. Tidak ada ajaran itu di dalam Alkitab kita. Paham ya? Yang ketiga lagi, Bang. Nah, Bunda. Banyak sekali pertanyaanmu. Lani Ekowati atau Sofiatul ini ujung-ujungnya menyembah Allah, langsung kena tampol statement Romo Aldo berikut ini. Kristen penyembah Allah itu cuma 1,98%. Salah satunya adalah ibu ini. Coba dengerin ya. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak tanah Mesir. Jadi Allah yang kita sembah itu bukan Allah negeri Mekah seperti kata. Ya, dia bilang kalau Allahnya itu bukan Allah dari negeri Mekah atau bukan Allah yang disembah oleh Muslim. Coba kita lihat ya di dalam beberapa kamus. Ini kamus bahasa Arab ya. Yang menulis ini adalah akademisi dari Katolik. Ya, Father Louis Maaluf Al-Yashwi sama Father Bernard Totellini Al-Yashwi. Allah itu adalah nama nih. Nama suatu zat. Allah ya. Begitu juga Kamus Alkitab Al-Muqaddas. Dr. George Post ini Kristen. Ya, Allah itu nama Sang Pencipta. Lalu Kamus Al-Muqaddas ini juga sama. Ini ditulis oleh Father Butros. Allah adalah nama. Ya. Jadi karena ini nama Tuhan, ya, nama sembahan, nggak ada di dalam ajaran Kristen Tuhan yang bernama Allah ini gitu loh. Selalu ini merujuk kepada Islam. Ya, coba kita lihat di dalam Kamus Collins nih. Ya. Kamus bahasa Inggris, Allah itu apa? The name of God in Islam. Nama Tuhannya Islam. Nih, dalam bahasa Italia sama Allah. Yunani Allah, Jerman Allah, Prancis Allah, Finnish dan lain-lain itu Allah semua. Kenapa kok ini tidak berubah? Karena ini nama. Sama, Allah itu adalah Allah jadinya gitu ya. Nah, coba perhatikan. Kenapa tadi saya bilang Kristen penyembah Allah seperti ibu ini itu hanya 1,98% dari total Kristen itu jumlahnya 2,4 miliar di seluruh dunia. Di Indonesia, ini data BPS ya, itu ada 29,6 juta. Malaysia, data statistik negaranya 3,1 juta. Nah, kalau Timur Tengah sama Mesir dari View Research ya, saya dapat data 15 juta jiwa. Jadi kalau di total kurang lebih 50 juta jiwa. Nah, coba bandingkan aja 50 sama 2,4 miliar. Pasti nanti teman-teman dapatkan sekian, 1,98%. Ada juga data yang bilang total ya jumlah Kristen di seluruh dunia 2,8 ya. Kalau 2,8 miliar ya cuma nggak ada ini 1% ya, nggak ada 1%. Pasti dia di bawahnya gitu loh. Jadi ini adalah Kristen minor. Teman-teman, demikian perdebatan dari ruang debat Kristen yang mempertemukan perwakilan Protestan versus Katolik, perbedaan pandangan teologis, serta isu yang diangkat oleh Lani Ekowati terkait skandal sejumlah pastor menjadi catatan penting di dalam perdebatan tersebut. Teman-teman, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.